Ya itu umur 11 itu aku mulai. Umur 11 mulainya itu mulai ya? bener-bener mulai megang bass itu umur 11. Betul. Wow. Di depan 1000 orang, main di depan 10 orang sama aja. I will play the same excellent energy. Nggak akan aku kurangin. Kebetulan aku orangnya nggak pernah puas ya. Nggak pernah puas. Guys, Abah sudah ada di rumahnya Berry Likumahua, pemain bass yang pasti sudah kenal semua kan teman-teman. So, kita masuk, kita kasih kejutan buat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah. Gimana? Pak datang. Mari, silakan. Senang banget lu, terhormat nih bisa ada di rumah Berry. Seadanya. Hari ini, wow. Kalau bukan COVID mungkin nggak ada sini kan? Gara-gara COVID. Iya. Abah bawa sesuatu dari Salatiga nih. Siap. Ada Pia dari Jogja, tapi juga ada ini minuman kesehatan. Wah, jauh. Orang tanya, ini minuman istriku kok nih. Abah di COVID gini masih keliling-keliling dan sehat-sehat saja, dan rahasianya apa ini? Jauh. Ini produk Pondok Penuai, cengkeh tanam sendiri, jahe tanam sendiri, semua tanam sendiri. So, jadi ini, wah ini pasti. Makasih. So, Din, kangen banget. Diterima dengan baik. Iya, kangen banget udah lama. Gimana, Bah? Wah, seneng nih bisa ngobrol-ngobrol nih. Iya. Udah lama. Seadanya ya, tapi rumah saya. Iya. Setahun lebih ya nggak ketemu ya? Setahun lebih. Terakhir bulan berapa ke Salatiga? Terakhir September ya. September 2019 tapi. 2019 ya? Iya. Oh, Desember COVID ya? 2019 Desember ya mulai ya? Iya, kalau di luar Desember ya, November Desember ya. Tapi kan di kita mulai Maret kan? Iya. Jadi ya praktis hampir setahun setengah kita nggak ketemu. Jadi setahun setengah nggak keliling juga ya? Nggak kemana-mana? Lockdown? Awal pandemi sih yang paling lockdown, yang paling awalnya aja ya. Tapi habis itu kan setelah itu udah new normal, kemudian new normal, terus mau nggak mau harus keluar kan. Iya, kalau nggak stres juga ya di rumah terus. Kalau aku sih lebih ke memang harus bekerja ya. Kalau nggak ada nggak bisa makan. Sebetulnya oke aja sih di rumah lockdown asal punya duit ya. Aku sih iya. Kalau punya duit sih. Lockdown di rumah nggak boleh keluar, nggak punya duit, nah itu yang stres. Pilihannya kan COVID apa kita kelaparan? Ada dua aja, Pak. Iya. Tapi orang hari ini kayaknya lebih takut lapar daripada takut mati kayaknya. Iya. Situasi kita udah sampai seperti itu. Wow. Betul. Jadi kegiatan main manggung berarti praktis yang on-site langsung ketemu yang pasti fans gitu, audiens. Waktu kita mulai COVID itu kan bulan Maret. Itu aku udah punya project reguleran tuh udah ada sekitar 3 atau 4 cancel semua. And then harusnya ada tour. Di mana aja tuh cancel semua? Wah, banyak. Kalau yang di Jakarta aja banyak. Kalau ada tour 15 kota juga cancel. Wow. Aku sebenarnya ada 2 tour harusnya itu cancel semua. Wow. Ya udah, gigit jari aja. Gigit jari. Tapi puji Tuhan setelah itu ada aja sih. Maksudnya tetap ada aja gitu. Iya. Either tiba-tiba kita jadi pindah ke online. Lalu aku pun jadi banyak undangan-undangan yang sifatnya virtual gitu. Kayak orang bikin webinar di mana minta tolong. Jadi ya tetap berjalan akhirnya. Iya, salah satu pemicu kreativitas itu kan krisis. Betul. Jadi krisis itu create. Ya, kreativitas yang nggak pernah kita pikirkan ya sebelumnya. Saya kira itu blessing in disguise ya di situ. Saya kira selalu ada berkat di balik semua yang tidak enak apapun, pasti ada berkat. Tinggal gimana kita memandang dan melihatnya ya. Betul. Tinggal perspektif kita aja. Betul perspektif. Wow, udah berapa lama ya Ber ngebas? dari umur berapa sih Ber? Aku tuh mulai main kan umur 11 tahun. 11 sudah mulai main.
Berarti main di manggung gitu, konser gitu? Kalau manggungnya sebetulnya sih umur 12 lah. 12 tahun kemudian, tapi umur 11 itu udah mulai belajar. Itu manggung sama siapa umur 12 tahun? Umur 12 biasa masih sama teman sekolah, acara perpisahan sekolah, manggung gitu. Oke, band-band sekolah gitu sekolah ya. lah. Tapi ya boleh dibilang umur segitu pun akhirnya aku udah profesional juga sih, karena akhirnya sempat udah main. Tapi belajar bass dari umur berapa berarti? Itu umur 11 itu aku mulai. Umur 11 mulai itu ya? Mulai benar-benar mulai megang bass itu umur 11. Betul. Wow. Gitu. Satu hari berapa jam tuh? Dulu sih setiap hari ya, bisa 8 jam. 8 jam? Sehari, ya. Wow. Aku pulang sekolah tuh 1:30, sampai rumah jam 2. Biasanya itu pasti ya paling makan siang, langsung latihan di kamar. Aku bisa-bisa baru keluar kamar tuh jam 8 malam, 9 malam udah makan malam gitu. Iya. Jadi memang nggak sadar ya, karena memang menikmati sekali. Menikmati gitu. ya. Iya. Latihannya menikmati. Iya kan ada sering quote atau mungkin statement itu katanya gini, bahwa like father like a son gitu ya. Seperti ayah, seperti bapak, demikianlah anaknya gitu ya. Nah ini menurut Abah bukan cuman dari sisi karakter, kemudian attitude ya, tapi juga mungkin dari sisi bakat. Apakah bakat musik, ngebass ini dari papa? Dan Abah tahu. Maksudnya papa itu kan legend juga iya, legend banget itu Benny Likumahua ya. Iya. Om Ben ya. Boleh dibilang dari papa turunnya gitu? Memang dari papa sih, boleh dibilang. Mamaku juga sebetulnya menyanyi kan. Tapi kalau bicara lebih ke pengetahuannya, mungkin bicara ke lingkungan, gimana dia membentuk lingkungan musik di rumah, itu semua dari papa sih. Gitu ya. Benar-benar pure dari papa yang paling berperan penting lah. Gitu. Dan beliau pun kan otodidak kan. Otodidak ya Papa? Ya, dia kan benar-benar start sendiri, belajar semua sendiri, nggak pernah belajar pendidikan formal, informal sama sekali nggak pernah. Benar-benar dia ambil sendiri. Jadi kalau Papa memang lahir dengan darah musik itu. Iya. Kalau Papa bisa main berapa alat musik Papa? Papa tuh kan memang dia startnya main percussion dulu, lalu dia main bass. Terus dia belajar main flute, belajar main saxophone, belajar main trombone. Wow. Paling tidak yang dia kuasai banget tuh ada 6 lah instrumen. 6 instrumen yang dia kuasai banget ya. Yang bener-bener apa ya? Bener-bener menguasai gitu. Bener-bener dia bisa main dimanapun, harmonika, alto, saxophone, trombone, itu memang instrumen-instrumen yang buat dia instrumennya dia. Gitu. Jadi passion buat musik, buat Barry itu kadang sering lihat papa manggung, main berjam-jam. Munculnya dari situ atau papa yang memang nyuruh atau bagaimana? Kalau nyuruh sih nggak pernah sih. Benar-benar nggak pernah. Karena memang aku yakin dan percaya bahwa pribadi dan karakter kita salah satu dibentuk sama lingkungan kan. Iya. Dan memang lingkungan yang dibuat sama papa tuh memang lingkungan musik. Lingkungan musik. Ini kalau sekarang kita ngobrol gini kan kosong gitu ya. Kalau di rumahku tuh dulu, di rumah zaman sama papa tuh, di rumahnya papa tetap ada musik. Musik ya. Kecil aja pelan, tapi dia pasti pasang musik. Jadi memang dia selalu membangun environment di mana musik tuh harus play 24 jam. Itu papa. Dan dia sangat, ya kebetulan memang dia suka range musiknya jazz, funk, soul. Jadi semua yang aku lihat dan aku dengar itu masuk ke aku, dan akhirnya aku melihat cara mereka kerja kan. Kayak papa kan kalau berangkat kerja tuh kan sore jam 5 baru berangkat kerja. Jadi aku udah melihat cara dia, oh kayak gini ya kehidupan seorang musisi. Selain bermusik, papa nggak ada kerjaan lain? Tidak ada aktivitas. Full, gitu ya? Full, sepenuhnya hanya dari musik. Wow. Makanya itu yang membuat aku akhirnya cukup yakin untuk bermusik, dalam artian ya papaku aja bisa hidupin aku sampai aku umur 17 tahun baru mulai bisa cari penghasilan sendiri. Selama 17 tahun aku hidup, aku disekolahin, dia bisa beli mobil, beli rumah, semua dari musik. Dan musik. pure hanya musik ya. Bahkan nggak ada side business, nggak ada apapun. Papaku benar-benar nggak punya itu gitu. Dan dia memang selalu bilang ya ini yang saya dapat dari Tuhan, dia bilang. Ya ini kita kerjakan dengan sebaik mungkin aja. Iya. Dan dia selalu yakin bahwa dia bisa bermusik aja tanpa belajar aja, dia bilang yang ngajarin Tuhan. Dia bilang, saya bisa main musik itu dari Tuhan. Jadi ya itu yang membuat aku tuh memang yakin banget bahwa ya bermusik tuh pilihan hidup yang tepat. Karena memang aku melihat sendiri papaku bisa hidupi itu. Dan tapi ya tentunya dengan perspektif baru, dalam artian aku harus bisa lebih. Kalau papa kan orangnya sangat idealis. Dia bener-bener jazz aja gitu. Kalaupun ada musik lain, dia hanya dikit gitu. Jadi aku what should I do yang sedikit berbeda dari dia. Mungkin aku harus lebih meluas musiknya, harus lebih bisa bergaul sama banyak orang gitu. Jadi yang bagus-bagusnya aku ambil dan aku tambahin dengan my own perspective lah, dengan gaya yang baru gitu. Tapi nggak pernah dipaksa, diarahkan sama sekali. Bahkan waktu aku baru mulai main bass tuh papa kaget sebetulnya. Mungkin itu the power of culture juga mungkin ya.
Aku yakin kekuatan dari budaya, tadi budaya, lingkungan tadi budaya bener. Karena bener banget, budaya itu kan punya kekuatan mempengaruhi kamu tanpa kamu sadar. Betul, kan? betul. Tiap hari dengar jadinya musik. Kan way of life kan. Betul. Jadinya kayak lifestyle aja gitu. Iya. Tapi luar biasa loh, Papa sampai betul-betul. Abah kira hari ini jarang orang yang hidup 100% dari musik. Selalu pada ujungnya dia harus punya bisnis ini, bisnis itu. Tapi Papa sampai terakhir Papa nggak hanya dari musik. Musik ya, hidup dari. Wow. Kalau Barry sendiri, kapan menyadari bahwa this is your call? Ini hidupmu, kamu ingin majoring, apalagi majoring di bass ya. Which is itu juga unik loh. Kalau berapa maksudnya kalau menyanyi banyak. Tapi yang spesifik betul-betul majoring dari sekian alat musik di bass, itu juga mungkin sesuatu yang unik. Kapan menyadari bahwa this is your call gitu, ini panggilanmu, kamu ingin dikenal sebagai tadi pemain bass gitu khususnya kalau main musik? Sebetulnya sih itu very early age sih sebetulnya, kalau boleh dibilang. Dari aku bahkan mungkin masih kelas 2-3 SD tuh aku udah berpikir kayaknya nanti gue jadi musisi deh gitu. Walaupun pada waktu itu aku belum tahu instrumennya apa. Jadi kalau aku dulu punya action figure, mainan-mainan kayak mainan si kecil tadi gitu ya, itu biasanya aku gabung-gabungin, aku bikinin panggung. Terus ya udah aku taruh nih, ini Barry nih, ini teman-temannya, ini bandnya Barry Lukmahua gitu. Jadi dari kecil aku udah punya gambaran seperti itu. Iya, panggung gede, udah imajinasi, mimpi kayak gitu ya. Akhirnya mulai kepikiran, kayaknya instrumennya apa ya? Terus nonton pemain bass, John Patitucci dulu, wah keren banget nih pemain bass bisa sekeren ini ya gitu. Main bass deh, tapi belum bisa main. Belum bisa main. Main bass deh gitu. Jadi taruh aja gitu. Dia di mainannya itu dipasangin bass-bassan gitu. Terus ceritanya pemain bass gitu. Jadi aku udah ngebayangin itu aku akan itu seperti itu. Hidup aku akan ya? seperti itu. Ternyata SD kelas 5, kelas 6 tuh lagunya Kahitna lagi ngetop tuh. Kahitna. Carlo Sabah lah dengan bandnya Kahitna lagi ngetop Cerita Cinta. Nah, aku tuh ternyata satu lagu itu teman-teman pada nyanyiin karena ngetop banget. Aku malah hafal bassline-nya. Jadi aku nyanyiin tapi bassline-nya kok bisa ya gitu. So aku mikir harusnya kalau gue bisa nyanyiin di mulut, harusnya bisa ditransfer ke instrumen. Wow. Jadi aku sampai rumah setelah ngumpul sama teman-teman itu kebetulan di rumahnya anaknya Papa Uta Lukmahua, almarhum Papa Uta Lukmahua, sepupuku kan. Jadi kita lagi di situ, so aku pulang ke rumah. Nah ada gitar tuh lying around. Kalau di rumah kan gitar tuh selalu nggak disarungin, ada aja gitu. Jadi aku ambil aja, cobain, bisa. Terus aku cari pelan-pelan. Bisa satu lagu itu aku kuasai dalam waktu setengah jam sampai 1 jam lah mencari sampai kuasain sampai bisa main. Nggak ada yang ngajarin tuh? Nggak ada. Jadi bener-bener dari nyanyian aku transfer aja. Wow. Udah akhirnya dari situ, kayaknya instrumen ini menarik ya. Terus jadi inget, oh ya dulu suka pemain bass gitu. Terus ya udah berjalan terus akhirnya jadi memang fokus di bass gitu. Pada awalnya sih as simple as memang karena aku suka aja sama bass gitu, bukan karena wah pilih instrumen ini supaya ini, nggak ada tujuan gitu sih. Karena aku menarik aja instrumen itu, nggak tahu kenapa gitu, kayak ini instrumen bisa bermain sebagai rhythm section, bisa main di depan, bisa solo, bisa ada slap, ada teknik-tekniknya, wah kayaknya keren banget gitu. Jadi ya udah aku fokus di situ. Ya nggak tahu ya, tiba-tiba akhirnya bergerak sampai malah bisa jadi tanda kutip jadi leader gitu dengan menggunakan instrumen itu, which is memang banyak orang yang pasti bilang itu sesuatu yang jarang, tapi memang nggak pernah aku plan gitu. Jadi it's beyond my expectation kalau boleh dibilang, bener-bener wah ternyata sampai kayak gini ya, aku juga nggak pernah menduga. Iya, ini Barry kan hampir tiap tahun juga di Java Jazz ya, Java Jazz Jakarta. Mulai dari tahun berapa tuh main di? Dari tahun pertama, 2005. 2005 pertama ya? 2005 udah main aku di sana. Wow. Dari masih di dulu namanya JCC ya, Convention Center, masih di Senayan. JCC ya. Sampai akhirnya pindah ke PRJ 2010. Jadi tiap tahun sih memang main. Tiap tahun. Ya tahun ini karena nggak ada aja jadinya kita stop. Ada Java Jazz virtual nggak ya? Katanya ada. Katanya ada tahun ini, kayaknya di bulan-bulan, kalau nggak salah di pertengahan tahun ya. Di akhir kayaknya deh. Kalau nggak Oktober atau November. Kalau yang aku denger ya, yang aku denger sih begitu. Cuman belum ada info lebih lanjut sih. Tapi apa kalau menurut Barry achievement tertinggi sebagai pemain musik atau sebagai basser? That you're really, this is my achievement gitu yang menjadi. Ya, kebetulan aku orangnya nggak pernah puas ya. Nggak pernah puas. Dalam artian bukan nggak pernah puas sih, nggak pernah bisa mengukur diriku sendiri gitu. Jadi buat aku kayak every step itu memang pasti achievement tersendiri, tapi nggak pernah mau kasih limitation this is the best gitu. Karena kalau menurut aku once kita taruh limitation itu berarti kita lagi bilang oh this is the best,
berarti it's going downhill. Down itu, ya kan? Bahkan kalau kita udah mentok cuma bisa turun kan. Jadi kalau aku nggak pernah melihat seperti itu sih. Buat aku kayak just another step gitu. Ya kalau dibilang dari zaman dulu, aku selalu mencapai satu achievement baru, kayak masuk ke satu musim baru, satu breakthrough baru gitu terus-menerus. Kayak dulu, as simple as startnya dari main sama Glenn deh, almarhum. Dulu tuh kan aku cuma nonton. Nonton sebagai penonton, ngelihat Nyong Webster yang main drum, ngelihat Henry Budi Dharma, ngelihat teman-teman semua main, wah keren ya. Seandainya gue bisa jadi pemain bassnya gitu. And then gig kedua aku nonton mereka lagi, wah coba gue jadi pemain bassnya. And then bener-bener tiba-tiba aku jadi pemain bassnya. Jadi main, betul. Terus sama Glenn seperti itu kita main 4 tahun, sampai akhirnya aku keluar dari bandnya. Terus seru kali ya punya project sendiri, ternyata bisa bikin project sendiri. Lalu ngebayangin, wah main sama Indra Lesmana, main sama Faris RM, bisa main sama Faris RM. Akhirnya main sama, terakhir boleh dibilang cukup achievement karena aku ngefans banget sama satu bass player namanya Marcus Miller. Aku 2019 sempat main satu track di albumnya pemain saxophone namanya Kirk Whalum. Jadi aku bisa main di albumnya orang US gitu, which is orang-orang yang aku dengerin sebenarnya. Itu juga buat aku satu achievement, tapi pada akhirnya nggak semua achievement ini hanyalah sebuah another stepping stone gitu in my own journey gitu. Jadi nggak pernah jadi kayak ukuran sih, karena buat aku kayak dan faktor lainnya juga kayak it's merely not because of me gitu, bukan karena menurut aku pribadi ya gitu. Mungkin orang lain boleh beranggapan beda, tapi kalau buat aku ya itu semua hasil kasih karunia gitu. Anugerah Tuhan aja bisa sampai kayak gitu. Jadi kayak nggak punya kesempatan buat tepok dada juga. Ya udahlah, jalanin aja gitu. Once dapat ini, puji Tuhan, langkah lagi, terus lagi sampai nggak tahu sampai kapan. Gitu sih, Mbak. Iya, ingat dari John Maxwell kalau salah bahwa success is not destination but success is a journey. Yes. Sukses bukanlah destinasi akhir tetapi sebuah perjalanan. Artinya we are still on the journey, siapapun juga dalam bidang apapun, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai pengusaha, pemusik, apapun bidangnya. Ya, tadi bahaya. Maksudnya kalau sudah berkata, saya sudah mencapai tujuan itu, saya sudah selesai, saya sudah achieve, berarti turun. Downhill. Downhill ya, setelah itu ya. Iya. Pernah nggak manggung gitu di mana kemudian kecewa, marah gitu? Apa punya manajemen ya, Berry? Iya, punya. Ya kalau banyak sih, Mbak, sampai hari-hari ini pun aku kadang masih ngalamin gitu. Gitu ya? Ya main gitu udah heboh, penontonnya nggak tepuk tangan. Sebelum pandemi pun masih ngalamin kayak gitu. Gitu ya? Tapi ya itu masalahnya ya, kalau aku dari dulu prinsipku main di depan 1.000 orang, main di depan 10 orang sama aja. I will play the same excellent energy, nggak akan aku kurangin. Gitu. Jadi kayak lo mau seru nonton kita, puji Tuhan. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau lo nggak mau seru juga ya nggak apa-apa juga. Kita akan tetap kasih yang terbaik gitu. Karena bukan tergantung sama responnya penonton. Kalau aku ya, Bah. Jadi selalu kalau justru jadi ukuran gini. Kalau misalnya penontonnya nggak seru, berarti ada yang salah nih. Harusnya kita memperbaiki apa yang bisa kita buat. Dan aku selalu orangnya senangnya kayak mengubah situasi di saat itu juga. Gitu. Kita ikutin aja penontonnya lagi pengen kemana sih gitu. Sampai mereka seru. Karena mereka datang, mereka harus dapat hiburan yang mereka pengen kan. Kalau aku selalu prinsipnya gitu sih. Jadi kalau dibilang kecewa, sebenarnya mungkin bukan kecewa juga ya, tapi lebih kayak ya how we cope with that disappointment sih. Gimana cara kita mengatasi kekecewaan itu. Gitu. Iya. Pernah nggak manggung nggak dibayar atau mungkin meleset dari agreement gitu? Pernah terjadi? Pernah berkali-kali. Terus gimana? Ya balik lagi sih, karena aku melakukan ini semua. Pertama ukurannya bukan uang. Itu nomor satu. Kalau kita bicara soal meleset dari agreement, that's good. Ukurannya bukan uang gitu. Jadi once I do something, memang karena itu, ya memang this is my passion gitu. Nah, jadi aku selalu punya prinsip gini, kalau misalnya orang melakukan kecurangan, ya itu urusannya dia. It's not my part. Yang penting bukan aku yang curang. Bukan gue yang curang gitu. Itu bagian lu mau curang ya itu hak lu gitu. Kalau dulu papaku kasih istilahnya gini, Ber, kalau misalnya ada orang mau makan bagian kita, kasih aja, bilang aja selamat makan. Ya selamat makan. Jadi aku selalu kasih prinsip itu. Selamat makan. Selamat makan, enjoy aja. Aku nggak ngutuk, nggak marahin, nggak nanti lihat lo, nggak. Selamat makan aja gitu. Kalau memang buat aku ya bagianku pasti ada cukup. Lalu kalau bicara kayak ya tadi meleset dari agreement, terus bayaran yang nggak dibayar, itu aku dari awal-awal karir masih ngalamin itu. Bahkan hari-hari ini pun masih banyak yang kayak gitu kan. Gitu ya. Barter aja ya, gini-gini ya. Cuman again kita melihat bigger picture-nya sih kalau aku. Kayak misalnya kita mau move, kita mau kemana nih? Tujuannya kita collab sama orang ini gimana? Apa yang mau kita achieve gitu. Jadi kembali ke motivasi juga. Motivasi. Kalau misalnya paling sering sih kayak aku sama Roy ya, manajerku kan, manajemen kita kan pernah ngalamin kayak harusnya dibayar sebelum main, ternyata nggak dibayar sebelum main.
Itu yang kayak gitu-gitu tuh kan hal umum. Bisa aja aku bilang, ya udah kita nggak jadi manggung. Kalau lo nggak bayar kita nggak jadi manggung. Cuman orangnya udah mohon-mohon please, gue janji gue akan bayar gini. Ya udah kita bener ya. I have your word gitu. Kita salaman, ya udah kita naik panggung. Jadi buat aku kayak nggak pernah ada masalah yang nggak bisa kita selesaiin sebetulnya kan. Jadi kalau aku sama Roy prinsipnya sama. Ya udah kita datang kita jadi solusi aja. Instead of kita bikin masalah, kita jadi solusi aja. Iya. Gitu sih. Karena memang tadi motivasi mungkin ya, motivasi tujuan bermusik itu jadi penting banget ya. Karena banyak akhirnya idealisme mati. Karena tadi itu motivasinya lebih ke uang, akhirnya menjual idealismenya dia gitu, ya, mengorbankan idealismenya demi uang. Kalau aku nggak pernah mau dibatasi sama uang. Itu ya, itu keren banget tuh, keren value. Gue emang nggak suka uang dari dulu. Gitu ya, nggak suka uang. Aku tapi istri suka dong. Istri juga nggak suka uang untungnya. Sukanya ditransfer. Dia uangnya nggak suka. Nggak uang cash. Yang penting ditransfer ya. Gak jauh, maksudnya prinsip aku dari dulu gitu sih, kayak apa? Apapun itu aku nggak mau dibatasi dengan sejumlah nilai gitu. Karena kalau kita memberi ukuran itu, nanti ukuran itu kan balik lagi tuh ke kita. Nanti kita diukurnya segitu aja terus gitu. Jadi kalau aku selalu merasa nggak bisa dikontain sama ukuran itu gitu. Tapi baliknya selalu ya how much. Oke, kita pasti punya harga dong. Kalau aku mau di mana pasti punya harga gitu. Tapi ya tetap aja aku nggak di restrain sama itu. Gitu. Karena aku membebaskan diriku dari kungkungan keuangan itulah. Gitu ya. In a way. Nah ini kan Berry kan banyak main juga, bukan cuma di Java Jazz, manggung-manggung yang umum ya. Tapi juga kan ada sisi pelayanan. Kadang di acara-acara rohani begitu yang seperti itu. Itu gimana seperti itu? Pernah nggak merasa sering dimanfaatkan? Wow. Good question. Sepertinya orang luar, kalau yang sekuler ya, yang appreciate music, mereka mungkin akan lebih profesional dari betul-betul menghargai. Ya, Berry punya bakat, punya effort, tentunya investment, maksudnya years and hours, gitu kan. Tapi kadang-kadang tadi atas nama pelayanan kalau gereja, pernah nggak? Ya kalau kita mau bicara jujur ya pastinya pernah. Tapi kalau aku baliknya ke diriku sendiri adalah aku nggak memberi kesempatan diriku untuk merasa seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada pelayanan yang kita sudah terima dan memang kita hadir di sana, aku selalu bilang sama Roy gitu bahwa kita prinsipnya sama, kita ada di sini kita melayani gitu. Jadi kita selalu balikin biasanya tuh, gitu. Malah balikin ya. PK-nya berapa ya? Lu mau ngasih kita berapa gitu? Lu kasih berapa kita terima gitu. Tapi kita pun lihat-lihat juga sih. Kadang-kadang kan ya, to be honest, ada gereja-gereja mega church tapi konsepnya sama. Kan untuk pelayanan gitu. Cuman kita biasa kita pilah-pilah kayak konsepnya apa nih? Melayani di mana? Di youth. Oke, boleh. Tapi konsepnya apa nih? Ngajar. Oh, kalau ngajar nanti dulu. Kalau ngajar ada harganya. Mungkin nggak sama dengan harga saya di luar sih, nggak sama sama harga aku di luar. Karena jual ilmu ya. Karena jual ilmu, maksudnya gini, ini kan sesuatu yang bakal lo pakai terus-menerus gitu. Jadi ada harganya. Tapi kalau melayani di mimbar atau ministry atau apapun, ya ayo aja, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk hal seperti pendidikan, edukasi, buat aku ya itu investment gua buat lu. Ya lu kasih sesuatu buat gua gitu kan. Ini sesuatu yang gua pelajari nggak sebentar gitu. Mungkin belajarnya cuma 1 jam. Tapi kan menuju 1 jam itu ada perjalanan 20 tahun aku belajar musik. 20 tahun itu kan ada harganya gitu. Jadi seharusnya bayar gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara yang tadi aku bilang itu, aku sih nggak pernah membiarkan diriku merasa dimanfaatkan sih. Kalau kita bilang tahu apa nggak orang itu memanfaatkan, tahu. Mau dimanfaatin nih. Kita bisa baca kan gitu. Cuman ya udah gitu. Balik lagi prinsipnya sama, Bah. Lu gitu ya udah nggak apa-apa. Gue tetap begini gitu. Yang penting nanti ya masing-masing aja makan gitu. Iya, Abah jadi ingat saat istrinya Abah datang sambil mukanya agak sedikit ya nangis-nangis juga, jengkel karena merasa dimanfaatkan. Hidup ini kok dimanfaatkan orang terus ya gitu. Orang ada maunya dekat, setelah itu dia pergi gitu. Ya Abah sambil ya bercanda bilang, ya berarti kita bermanfaat hidup kita. Karena kalau hidup kita tidak bermanfaat, orang tidak akan manfaatkan kita. Good point sih. Setuju. Ya, lebih baik dimanfaatkan daripada kita yang memanfaatkan orang lain. Betul. Ya, saya kira hidup bukan hanya soal kita mengambil manfaat ya, bukan itu. Tapi itu bedanya mungkin antara bermusik karena calling
panggilan dan passion begitu. Iya. Ya, Abah ingat dengan istri Abah kan dosen 10 tahun di UKSW ya. Dan itu gaji sangat kecil banget, habis buat traktir mahasiswa itu kalau bimbingan belajar. Wow. Tapi karena calling. Tapi itu dia karena passion, dia tetap enjoy karena memang dia tidak cari duit. Istri Abah nggak cari duit di kampus dengan mengajar gitu. Jadi dia bisa tetap menikmati gitu karena memang idealis banget sebagai pendidik kalau bimbing skripsi, dan itu sudah langka sekali. Ya, Abah rasa sudah langka banget. Tapi personally, apakah Berry sudah mimpinya Berry ke depan nih buat pemusik atau main jazz atau secara general musician begitu, apa mimpinya Berry, katakan yang pengen Berry achieve ke depan atau ada ke depan ini? Aku sih pribadi beberapa bulan terakhir sih lagi sangat concern dengan how to impart wisdom. Karena banyak musisi sekarang yang masih muda, keren-keren gitu, tapi ketika mereka perform ataupun mereka bersosialisasi, bernetworking as a musician, etikanya nggak dapet, attitude-nya nggak dapet gitu. Sementara aku sangat yakin dan percaya bahwa in terms of music, it's not only about your skill gitu. Karena skill itu sebenarnya nomor sekian. Ada beberapa cara kan kalau kita bicara skill. Orang ini di-hire karena skillnya. Ada juga orang yang di-hire memang karena dia on time. Work ethics-nya bagus, work ethics-nya bagus. Ada juga yang maaf di-hire karena memang dia penjilat yang baik. Ada juga. Nah, cuman kan buat aku kan gini, how do we impart wisdom gitu. Maksudnya aku kan udah sekian tahun ada di industri kan, boleh dibilang secara resmi masuk dalam industri musik Indonesia kan 2003 lah. 2003, berarti 18 tahun ya? Iya, 2003 tuh aku mulai masuk terjun bener-bener karena mulai perform sama Glenn kan. Jadi bener-bener ngerasain industri musik seperti apa, dunia rekaman seperti apa kan mulai dari situ. Sebelumnya memang udah main, udah reguler, udah segala macam, tapi aku merasa itu masih di kulit luarnya aja gitu. So, selama 18 tahun perjalananku ini ada banyak sebenarnya bisa aku bagiin ke teman-teman yang masih muda terutama. Nah, biasanya aku bagikan ini ke siapa? Ke teman-teman yang main bareng sama aku yang masih muda, karena banyaknya main sama aku sekarang kan 10 tahun di bawah aku, 15 tahun di bawah aku, dan mungkin mereka baru mulai, aku sering ngobrol gitu. Cuma itu jadi satu kerinduan pribadi kayak how do I transfer this knowledge gitu. Maksudnya ngajarin mereka bahwa it's not always about sekedar beli baju yang bagus, latihan di rumah, bukan soal itu gitu, tapi how do you show up on time, how do you give your best, your all ke siapapun yang lagi kita iringin, siapapun yang kita main bareng, dimanapun kita perform. Hal-hal kayak gitu sih, yang menjadi bukan beban sih, menjadi pemikiranku belakangan inilah, karena kalau kita bicara standarisasi musisi Indonesia, secara skill sebenarnya aku berani adu deh sama musisi internasional sekalipun. Iya, betul. Tapi secara work ethics belum berani. Karena kita aja nggak on time. Betul, latihan di studio jam 12, baru pada mulai ngumpul jam 12 gitu. Baru mulai paling setengah 1, jam 1. Sementara kan kita selalu bilang kalau di luar kan kayak you show up on time, you're actually being late. Kalau mau datang mau mulai jam 12 ya harusnya setengah 12 sudah ada di studio gitu. Which itu juga sesuatu yang aku baru kuasai baru 5-6 tahun terakhir. Oh iya, being on time. Dulu juga aku gitu. Karena kan budayanya ya, budaya kita budaya yang telat gitu, kayak biasa, telat tuh biasa gitu. Cuman akhirnya karena aku 5-6 tahun terakhir membiasakan untuk on time, menjadi efek ke teman-teman di lingkunganku kan. Mereka tahu kalau when it comes to rehearsal with Berry, mereka harus on time. Kalaupun mereka telat, ada span of time-nya tuh ada jaraknya gitu, kayak maksimal setengah jam deh gitu. Nggak mungkin lebih dari itu gitu. Nah, kalau orang yang dari luar pasti akan kaget gitu. Ini on time banget ya gitu. Nah, cuman membiasakan seperti itu kan nggak gampang, dan akhirnya itu kan menular ke tim-timku di bawah, teman-teman yang main sama aku. Nah, aku pengen gimana caranya ilmu ini gitu, knowledge ini bisa impart ke semuanya gitu. At least nggak semuanya seluruh industri musik, paling nggak orang-orang yang aku kenal yang memang ngerasa balik lagi yang bisa memanfaatkan sesuatu dari aku, nggak apa-apa lah, manfaatin aja gitu, ambil aja gitu. Yang penting itu bisa berguna buat kelangsungan industri kita juga, ekosistem kita. Karena sekarang baru kerasa nih, begitu udah COVID kayak gini kerasa ekosistem musik. Ekosistem musik kita ternyata belum siap. Gitu, kayak semuanya masih ngandelin harus latihan di studio, masih ngandelin harus ketemu tatap muka, sementara orang di luar fine-fine aja, mereka langsung pindah karena memang mereka udah biasa, work ethics-nya udah dapet, lalu mereka juga udah punya semua platformnya, bisa dipegang orang-orangnya. Nah, itu yang hal-hal kayak gitu sih yang nggak jadi pemikiranku belakangan. Nah, kalau sama Papa, how do you see Papa? Maksudnya
melihat papa sebagai, kalau dalam konteks musik ya, melihat papa sebagai mentornya Berry dalam bermusik, pernah nggak ribut beda pendapat yang tajam sama papa dalam khusus soal musik? Oh pernah banget. Pernah. Tapi itu di awal-awal aku belajar. Awal-awal ya. Jadi karena aku baru mulai main musik, terus dia ngeliat aku serius, dia bilang, "Lu mau belajar nggak?" Mau gitu. Oke, belajar. Kita belajar cuma setengah jam, itu rasanya kayak 30 hari ya. Rasanya lama banget, karena bener-bener debat terus. Jadi baru ngajarin, baru mulai aja aku udah kayak nggak ketemu gitu. Karena dia ya sebagai papa dia punya ekspektasi tinggi. Anak gua harus ngerti kayak gua ngerti gitu. Sementara aku kan masih plain, masih ntar dulu bos, gue belum ngerti nih yang lo udah ngerti gitu. Terus kayak give me time gitu. Terus harusnya lo ngerti nih cuma gini doang. Akhirnya ributnya berdebat. Udah dah, stop deh Pak, kita nggak usah belajar. Akhirnya aku stop tuh hari itu. Tadinya kita mau reguler kan, mau rutin setiap hari Senin dulu. Tapi papa termasuk sosok yang tegas, keras kalau ngajar. Sama-sama keras banget. Bahkan jauh lebih keras ke aku dibanding ke orang lain. Gitu ya. Kalau aku keras banget. Tapi once aku udah main musik dan aku udah mencapai certain level gitu, dan dia merasa, oh ini orang udah bisa talk on the same level with me gitu, dia udah beda banget. Dia ngobrolnya bener-bener dari sudut pandang seorang mentor. Kalau dulu tuh aku kelar manggung bisa gitu dia zaman awal gitu ya, kayak soal bos lo nggak enak tadi. Gitu. Tadi solo kamu jelek banget gitu, yang bener-bener gitu on the point. Waduh sakit gitu kan. Jadi aku bisa masuk kamar marah gitu, sebel gitu. Tapi ya at the end of the day baru sadar sekarang gitu ya, nggak sekarang sih, dari 5 tahun terakhir udah mulai sadar kayak semua itu berguna ya. Karena aku bukan jadi orang yang disuapin aja gitu. I try to find my own way untuk mencari how do I survive in music, gimana caranya mengerti gitu. Dan itu nggak akan bisa terjadi kalau dia suapin. Nggak akan bisa terjadi karena dia pasti bakalan kasih terus, dan akhirnya aku terima dengan sangat manja gitulah boleh dibilang. Nah itu yang membuat aku kagum dengan papa karena tough love lah ya istilahnya ya, tough love gitu. Dia melakukan itu dengan keras, tapi memang itu sebenarnya kasihnya dia. Itu cara dia membuat aku bertahan, dan akhirnya aku merasa sekarang aku sudah mencapai satu titik di mana banyak knowledge dari dia yang sudah bisa aku serap dan sudah bisa aku terapkan juga gitu, dan akhirnya bisa aku oper lagi ke orang-orang yang berikutnya gitu, which is kadang-kadang ternyata lingkunganku pun gitu, si Berry sih kalau komen kasar, to the point gitu, nyakitin gitu, cuman ternyata akhirnya mereka bisa ngerti, tapi ternyata berguna buat gue gitu, jadi ya, tapi tanpa sadar kamu sedang melakukan apa yang papa lakukan gitu. Dan akhirnya term yang tadi kita mulai di awal, like father like son, itu berlaku banget buat aku. Banyak orang bilang, Berry ini bapaknya banget. In a certain way ya, dalam artian ngerasa kayak, oh in terms of music nih anak bapaknya banget gitu. Tapi kalau dibilang legacy papa yang terbesar untuk musik buat pribadi, buat Berry apa? Dua hal sih kalau dari papa ya. Yang paling pertama adalah dia selalu bilang bermusik itu buat Tuhan. Bermusik itu buat Tuhan. Dari dulu, dimanapun dia bilang. Gitu ya. Kamu nggak harus main di gereja untuk main buat Tuhan, dia bilang. Karena sebuah kesadaran bahwa ini adalah anugerah. Betul. Talenta ini. Itu kesadaran papa yang benar-benar 100% dia terapkan gitu. Karena dia selalu bilang, biar papa ini bisa kayak gini cuma karena Tuhan. Jadi setiap papa main, every single note itu buat Tuhan. Mau main di klub kayak, mau main di gereja, nggak pengaruh dia bilang. Karena dimanapun gue berdiri buat Tuhan. Orang mau nonton, mau tepuk tangan buat gue, terserah, tapi gue lagi muji Tuhan. This is me, gitu. Itu poin pertama, dan akhirnya itu aku terapkan di musikku. Even way before aku bener-bener bertobat pun gitu ya, aku juga udah main buat Tuhan gitu. Walaupun masih ngaco, masih segala macam, tapi fokusnya begitu main ya Tuhan. Yang kedua adalah dia selalu bilang, be yourself, gitu. Dan menurutku itu penting banget di industri musik hari-hari ini ya. Karena banyak orang, for the sake of being known, for the sake of being popular, dia mengorbankan jati dirinya. Sementara Papa selalu bilang, be yourself. Even lu cuma main 2 nada, 3 nada, jelek mungkin, tapi nggak apa-apa, it's you gitu. Instead of lo main sekian nada, tapi itu punya orang yang lo jiplak, lo hafalin, and then lo anggap bikin itu kayak punya lo sendiri gitu. Jadi selalu bilang be yourself. Jadi dua hal ini yang buat aku stick with me sampai hari ini gitu, kayak being authentic, dan authenticity itu akhirnya kita kembalikan buat yang kasih semuanya. Gitu sih. Wow. Untungnya kalau aku pribadi ya, Dinda seorang istri yang luar biasa penolong kalau buat aku. Bukan karena orangnya ada di sini, tapi ntar tambahin ya.